Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejar Haika Harapat, semester 2B, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, akan mereview kembali tugas pada pertemuan ke-9, yaitu bab 5 tentang sifat melawan hukum. Pengertian melawan hukum atau suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan dari sebagaimana yang telah dirumuskan ke dalam undang-undang. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Yang kedua yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk ke dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya di negeri Belanda ada arrest warrant pada tanggal 20 Februari 1933 di kota Wijen mengenai dokter hewan. Yang selanjutnya di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Contoh di atas yang sudah saya sebutkan, mereka dapat dibebaskan hakim dan hakim pun memutuskan untuk membebaskan mereka dengan 3 alasan, yaitu yang pertama, negara tidak dirugikan, yang kedua, kepentingan umumnya terlayani, yang ketiga yaitu kedua kasus tersebut mereka tidak mendapatkan untung. Yang selanjutnya, sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil dan melawan hukum material. Untuk melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua yaitu sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga yaitu jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Untuk melawan hukum material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang atau aturan hukum yang tidak tertulis. Yang ketiga itu melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Simpulan, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Ketiga, menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Yang keempat, ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya undang-undang pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertama, pertentangan antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis. Kedua, hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 2, yaitu dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. 2. Dalam fungsi positif, tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Sistem hukum pidana di Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya arrest dokter yang hewan tersebut. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Jawabannya yaitu apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Yang kedua, apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif, ada tindak
pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua yaitu dalam fungsi yang negatif, tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang yaitu untuk mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum seperti diatur dalam pasal 167, 168, dan lain-lain. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu diatur pada pasal 303 dan 549. Istilah tanpa izin yaitu diatur dalam pasal 496 KUHP dengan melampaui kewenangannya diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menggunakan cara-cara ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.